Karena itu hari ini kabar baik untuk kita bisa jiwa enggak terluka walaupun ada kesukaran di depan mata kita. Mari kita berdoa. Karuniakan kepada kami ya Tuhan hikmat, pengertian, pencerahan dari-Mu Bapa. Kata-kata jahat, kata-kata fasik ditolak, dihalaukan, dan Tuhan berikan roh kebenaran untuk kami mengerti rahasia kerajaan-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita baca ratapan, kitab Ratapan pasal 3. Ratapan 3 ayat 16. Kita baca Saudara ya sampai ayat 26. Ratapan pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Sudah ketemu, mari kita baca bergantian. Diundang sekali kita semua berdiri Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita baca ayat-ayat ini. Ia meremukan gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku dalam debu. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita mendengar firman tentang bagaimana mengubah kesukaran menjadi kebaikan. Kitab Ratapan ini adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Yeremia ini punya kuasa besar sekali, Saudara. Ya, di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-10, tunjukkan di layar. Yeremia 1 ayat 10. Ya, Yeremia ini punya kekuatan urapan yang hebat, Saudara. Ketahuilah aku pada hari aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kalau kita baca ayat ini, Saudara, Yeremia ini sungguh luar biasa, Saudara. Luar biasanya apa? Dia punya kekuatan yang Tuhan berikan hebat, Saudara. Tetapi kalau kita baca pasal 3 di kitab Ratapan ini, Saudara, ya Tuhan sementara melatih Yeremia untuk bagaimana menyelesaikan masalah dengan kekuatan Tuhan. Nah ini, ya tadinya Saudara dia hebat, ya punya urapan, kesaktian, Saudara, ya urapan yang besar sekali. Nah ini juga mengajar kepada kita, Saudara. Terkadang kita ini diizinkan Tuhan melewati masa-masa sulit yang kita nggak ngerti, Saudara. Ya, karena ada suatu kejahatan yang menutupi, ya, atau kejahatan yang terselubung yang kita nggak ngerti, Saudaraku, sehingga kita lihat di ayat 16 sampai ayat yang ke-20, di situ adalah mengatakan bahwa keadaan ini yang dia alami, Saudara. Kekuatan lenyap dia gambarkan sebagai gigi-gigiku dengan memberikan makan kerikil. Ia menekan aku dalam debu, menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan, Saudara. Artinya enggak pernah sejahtera, kepahitan, kesukaran, ya silih berganti. Nah ini Yeremia punya tugas. Mengapa? Karena ayat 10 tadi, Yeremia pasal 1, dia punya tanggung jawab yang besar, Saudara. Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, kerajaan itu bukan gampang. Ya, setiap bangsa, setiap kerajaan punya Allah, punya agama, Saudara, punya ideologi, punya mental, punya karakter, Saudara, punya budaya. Untuk merombak, untuk menghadirkan budayanya Tuhan, itu nggak gampang kita bayangkan, Saudara. Mesti melewati tahap namanya percaya, bertobat, membuang nilai lama, tadi ayat 10 tadi. Itu nggak semua orang bisa lakukan, Saudaraku.
Ya, terkadang kita menginjil juga kan, mau bertobat cepat, terima Yesus. Belum tentu dia bertobat, saudara. Walaupun berulang kali sudah mengalami mujizat, saudaraku, belum tentu, saudara. Nah, ini kisah Yeremia ini kita pelajari, ya, saya renungkan beberapa hari ini, saudara. Ya, terkadang Tuhan mengizinkan keadaan di mana kita nggak bisa atasi dengan cara-cara yang sudah ada. Maka kita akan pelajari di sini, saudara, di ayat yang ke-20, tatkala kita ingat, sebab jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam jiwaku. Ini ingat kesukaran ini, saudara. Ya, karena sejahtera menang atau tergantung apa yang kita ingat, saudara. Kalau kita ingat sukar, susah, ya, jeleknya orang, susahnya orang, repot, saudara. Itu kita jadi tersinggung. Kayak dalam kitab 2 Petrus, Lut melihat karakter orang Sodom, jiwanya tersiksa, saudara. Ini, ya, pernah nggak lihat orang punya kelakuan jahat, kong kita terluka nggak? Nah, ini, saudara, ini problemnya di sini, saudara. Ya, bangsa-bangsa jahat. Kalau kita baca kitab Yeremia itu, saudara, dia mesti menghadapi Mesir, menghadapi Yunani, Makedonia, saudara, menghadapi kerajaan-kerajaan yang tidak mengandalkan Allah, menghadapi kerajaan Babel. Waduh, saudara, kacau, saudaraku. Dan itu kalau dia ingat masalah itu, dia tertekan jiwanya. Ini, saudara. Karena itu hari ini kabar baik untuk kita bisa jiwa enggak terluka walaupun ada kesukaran di depan mata kita. Bila amin. Ya, artinya begini, saudara. Ya, itu pembukaannya. Jadi kita lihat bagaimana caranya supaya pulih, saudara. Ya, ayat poin nomor 1. Kita lihat di ayat yang ayat 20 tadi, saudara. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Yang pertama adalah Tuhan mau kita nggak boleh ingat yang jelek, yang sukar. Buang jo, amin. Lupakan saja. Kayak Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Ya, kesukaran sudahlah urusan Tuhan. Lu seorang malu hadapi aja. Ya, tuh, umpamanya ada anggota keluarga salah, sudah hadapi aja, terima aja kenyataan itu. Mau malu for apa lagi? Itu kan manusiawi sekali. Betul tidak? Itu kan manusiawi, biar aja kita hadapi, terima kenyataan. Mau tanggung malu. Sama Yesus, saudara. Ibrani 12. Dia meniadakan kehinaan, dia tekun pikul salib, biar aja. Orang bilang bukan Tuhan, terserah. Orang bilang bukan Mesias, terserah. Tapi ada tujuan yang mulia, dia nggak mau jiwanya tersiksa. Nah, gitu. Itu sama, Tuhan mengajar kita menghadapi kesukaran apapun. Orang mau bilang orang apa, terserah, dia pemul, biar jo. Dia betul jo, kita siap salah jo, begitu. Terus, amin. Untuk mau simpan di hati, di perasaan, tidak usah. Membuat kita orang merdeka, saudara. Amin. Karena apa? Karena manusia masih bertanggung jawab, dia punya masalah. Tidak perlu terang pikir susah. Ini Yeremia punya pola. Kalau kita ingat keadaan itu, aduh, jiwaku tersiksa sekali. Nah, untuk menolong kita melewati masa sulit, saudara, sudah masing-masing tanggung jawab dengan Tuhan. Tinggal nyanyi, aku berserah pada Tuhan. Ini membuat jiwa kita lega. Itu langkah awal, langkah pertama yang kita renungkan di hari ini, saudara. Yang kedua, di ayat 21 disebutkan begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Nah, ini, saudara. Jadi ada 2 poin di sini. Kita perhatikan apa dan kita berharap apa, saudara. Ini, saudara. Amin. Ya, kita perhatikan apa? Yang Yeremia perhatikan adalah di ayat 22, saudara. Ini sudah menjadi lagu ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Arti sekalipun orang berdosa, kita salah, sulit, saudara, dengar, Tuhan gak pernah lalai, tetap setia menolong kita. Amin. Ada waktunya, saudara. Kesaksian seorang ibu penginjil bernama Catherine Kuhlman, saudara. Karena itu ada videonya, ada, ya, Benny Hinn tulis juga di bukunya, saudara. Dia tulisnya begini, ya, ibu ini dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Seorang penginjil, single parent, saudara.
Ya, dan dia berkhotbah lewat radio, model kayak di dulu begini. Lewat radio dulu, nah sekarang lewat apa? Sarana-sarana medsos. Ya. Dan dipakai Tuhan luar biasa, saudaraku, ya. Dia bikin satu dosa, saudara. Ya, kawin dengan suami orang, saudaraku. Dan itu dalam masa kegelapan 7 tahun, saudaraku, Tuhan ambil semua karunia dia punya. Wah, saudara, dalam kesukaran kegelapan itu karena dosa yang dia kerjakan, dia minta ampun, ya Tuhan ampuni, tapi kan masuk pemulihan, saudara. Kenapa? Karena manusia bikin dosa, bukan cuma pelanggaran, roh jahat langsung masuk menguasai diri, saudara. Dalam waktu 7 tahun dia berdoa, mohon aja Tuhan, ampuni, beri aku belas kasihan-Mu. Nah, kenapa saudara tahu? Karena kita nggak punya kuasa merubah pikiran kita, saudara. Walaupun kita janji ambil keputusan nggak akan berubah, kecuali campur tangan Tuhan yang berubah. Amin. Ini masalah di situ. Nih toh, karya Tuhan di zaman Elia datang, Yohanes Pembaptis, merubah hati durhaka, pikiran durhaka. Dengar, kita yang melayani Tuhan. Torang bukan pengubah manusia. Yang mengubah itu Tuhan. Kita boleh hanya dikasih nasihat, saudara, keputusan di tangannya bersangkutan. Itu masalah di situ, saudaraku. Nah, Ibu Katrin ini sudah dia doa selama 7 tahun, saudara, baru Tuhan pulihkan. Dengan cara bagaimana 7 tahun itu, saudara, dia hanya mengarahkan pikiran kepada anugerah, kepada kebaikan, kepada pemulihan, saudara. Ini, bawa pikiran kita kepada pikiran Tuhan. Bawa pikiran kita kepada kebaikan Tuhan, saudara. Ini, saudaraku. Setan suka kalau orang hancur, saling menyalahkan satu sama lain. Tetapi kalau kita mengerti maksud pergumulan ini, saudara, Yeremia berkata, kita enggak mau tertekan lagi. Yang aku perhatikan di sini, hal-hal inilah yang aku perhatikan. Kata hal-hal ini artinya banyak hal yang dia perhatikan. Apa diperhatikan? Yang pertama disebutkan begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan tetap setia karena apapun. Mau kita jelek, mau kita dalam keadaan tidak berdaya, nggak punya doi, ada doi, semua Tuhan tetap setia menolong kita. Itu yang perlu kita ingat. Engkau tetap setia. Saya ingat dalam Habakuk pasal 3 ayat 2 dia ngomong begini. Dalam murka-Mu ya Tuhan, ingat akan kasih sayang-Mu. Sekalipun Tuhan marah, saudara, Tuhan masih sayang. Saudara, perumpamaan di Alkitab tentang perempuan yang punya anak kerasukan di Matius pasal 15. Dia datang kepada Yesus, saudara. Dia berdoa, dia minta, Yesus anak Daud kasihani aku. Anakku kerasukan, setan sangat menderita. Tuhan gak jawab, saudara. Tuhan gak jawab. Perempuan gak peduli, saudara. Kenapa dia tahu? Dia tahu sifat Tuhan adalah apa? Sekalipun dalam dosa, dalam kesalahan, Tuhan tetap setia. Dia setia menyembah, saudara. Jawaban yang kedua, Tuhan jawab begini, aku hanya utus pada bangsa Israel, kamu tidak. Dia nggak pulang, ibu ini, saudara. Mental seperti ini perlu terampunya, saudara. Seorang dewasa bukan lari dari persoalan. Seorang dewasa dia harus menghadapi persoalan sesulit apapun. Amin. Kenapa? Karena Tuhan ini melihat pernyataan kasih kita, kualitas iman kita, kualitas kasih kita bagaimana mengatasi kesulitan. Iya toh? Nah ini, saudara. Jadi ini. Lalu perempuan yang menyembah, dia tersungkur menyembah, saudara. Sampai di bawah meja Tuhan Yesus, saudara. Dan Tuhan jawab yang ketiga, dia ngomong begini, nggak patut kasih roti pak anjing. Apa jawab perempuan ini? Benar Tuhan. Tapi anjing tidak remah-remah yang jatuh. Biar aku nggak dapat roti nggak apa-apa, remajo. Itu namanya mengharapkan belas kasihan Tuhan. Kita pun dilatih Tuhan sebagai seorang penyembah. Amin. Seorang penyembah bukan pengatur Tuhan, saudara. Dia memberi diri diatur oleh Tuhan.
Amin. Saya ulangi, seorang penyembah bukan mengatur Tuhan dalam konsep berpikir, dan memberi pikiran diatur oleh Tuhan. Ini Tuhan latih kita. Tuhan latih saya, saudara, agar saya tidak boleh atur Tuhan. Terserah kehendak Tuhan yang jadi. Ini, saudara. Apa jadi perempuan ini, saudara? Tuhan kasih jempolan, hai ibu besar imanmu. Jadi, menurut kau kehendak. Ini pergumulan Nabi Yeremia sama. Memulihkan bangsa-bangsa. Dia enggak berdoa untuk kebutuhan makan minum. Tidak, saudara. Dia berdoa untuk bagaimana kemuliaan Tuhan, kerajaan Allah datang ke bumi ini, saudara. Ini jadi berat. Sehingga dia berkata begini, sekalipun tersirat di sini, sekalipun kami berdosa bercelah, seperti makan racun, makan kerikil, tetap Tuhan setia. Ini, saudara, ini yang dia ingat dan berharap, saudaraku. Ya, yang kedua di ayat yang ke-21, ayat 22 tadi disebutkan, tak habis-habisnya rahmat. Yesus datang di dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19 memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Rahmat itu datang memberikan kita kemudahan demi kemudahan. Hidup ini, saudara, kita mungkin banyak koneksi, nggak apa-apa, banyak jaringan, yes, nggak apa-apa juga. Tapi kalau Tuhan nggak beri kemurahan, nggak beri rahmat, sulit teramlah urus apapun. Ini, saudara. Jadi kita mengharapkan kemurahan Tuhan, Tuhan tolong. Ya, dalam pergumulan apapun, saudara. Terkadang kita ya emosi, kita marah. Kekang amarah emosi kita, kembali kepada Tuhan, saudara. Ini, jadi tak habis-habisnya rahmatnya, saudaraku. Selalu ada rahmat Tuhan tiap hari. Ini kita berharap seperti itu. Amin. Ibu bapak dan orang semua diajar Tuhan untuk melihat. Saya beberapa bulan lalu dapat WA dari adik-adik saya dari Papua, karena ada saudara perempuan saya itu ada sakitnya cukup parah, ada batu ginjal, ada kanker di tubuhnya, saudara. Jawaban saya hanya satu, Tuhan lagi didik orang semua. Orang usah mengeluh. Mari terendahkan hati, memperbaiki hidup dan cari Tuhan. Dan puji Tuhan, minggu lalu ada telepon grup kami, saudara. Dia sudah sembuh total oleh Tuhan. Tuhan baik sekali, saudara. Saudara lihat, Tuhan itu baik, saudara. Kebaikan Tuhan membawa kita dalam kudusannya, saudaraku. Kalau kita, saudara kita yang salah atau kurang, orang bawa dalam doa aja. Karena hidup hanya Tuhan yang bisa mampu merubah. Saya tidak berkuasa merubah saudara. Hanya firman Tuhan yang bisa merubah kita. Lihat apa? Doa dan pengharapan kepada Tuhan. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Ya, jadi waktu adik saya ini kirim WA kepada saya ditindaki, saya duduk doa. Saya jawab, tenang, Tuhan lagi didik orang semua. Maunya Tuhan itu apa? Kita perbaiki. Kita nggak boleh jadi pengatur Tuhan. Kita hanya penyembah. Pernah Daud ingin mengatur Tuhan, saudara. Dengan cara pertama mengikut tabut perjanjian. Dia bawa tentara untuk kawalin tabut. Dia taruh tabut di roda, saudara, di bendi. Tabutnya miring, saudaraku. Dan seorang punya niat baik ingin memegang tabut, nggak boleh jatuh ke tanah. Tuhan marah, saudara. Tuhan pukul Usa ini sampai mati. Artinya apa, saudara? Siapa yang bisa mengatur roh Tuhan? Nabi siapa bisa mengatur roh Tuhan? Kita hanya bisa berharap dan bermohon. Ini yang perlu kita ingat, saudara. Kalau kita ingin punya pola pikir mendikte Tuhan mengatur Tuhan, itu bahaya. Setan pernah lakukan itu. Dia sombong, dia ingin mengatur Tuhan, dia ingin disembah di sorga lebih dari Tuhan. Tuhan pecat, Tuhan buang dia, Tuhan robah. Tadi jadi malaikat Lucifer, dirobah menjadi setan, saudara. Ini dibuang ke bumi. Nah ini, saudaraku, jadi kita melihat masa sulit mengajar kita tentang kita pengertian Tuhan. Aku nggak berkuasa apapun. Yohanes Pembaptis ngomong kepada Yesus, aku tidak berkuasa untuk mengubah kasusnya pun, aku tidak layak, tidak berhak. Dia Tuhan
Dia punya kuasa, dia punya kerajaan, dia punya kemuliaan. Ini saudara Bapak Ibu ya, dalam kesukaran ini. Itu Yeremia menjadi kuat saudara. Tak habis-habisnya. Walaupun apa yang kita harapkan belum nampak mujizat, tidak apa-apa, ada waktunya. Anggaplah tabungan saudara. Amin. Saya beri contoh, yang pamannya Pemkot ini membayar gaji THL saudara. Ya, THL 3 bulan sekali saudaraku. Kan mengeluh 3 bulan mau makan apa saudara? Uang nggak ada, mau belanja apa, makan minum. Jawab sederhana, anggap itu tabungan. Nggak hilang itu hak itu. Itu ukuran manusia, ukuran Tuhan. Dengar, dalam pergumulan suami istri menghadapi kesukaran, dalam pergumulan jemaat menghadapi kesukaran, dalam pergumulan pribadi menghadapi kesukaran, dengar saudara, walaupun belum ada jawaban, dengar, Tuhan tetap setia mendampingi kita. Dia lebih tahu apa yang dia mau lakukan untuk kita saudara. Ini yang perlu kita mengerti saudaraku ya. Yang ketiga saudaraku disebutkan selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Apa selalu baru setiap pagi? Hikmatnya, tuntunannya, berkatnya, kemampuannya selalu baru. Kenapa selalu baru saudara? Waktu kita bangun pagi saudaraku, otak kita belum berperan. Waktu orang mau tidur, otak kita masih bekerja kencang. Saudara, ada orang di sini yang malam susah tidur saudara. Kenapa? Apalagi seorang pengusaha, seorang perencana, seorang pemikir saudara. Itu gak gampang menenangkan pikiran mau tidur saudara. Kadang-kadang diminum obat tidur saudara, supaya langsung fly tidur saudaraku. Itu banyak pikiran saudara. Nah, waktu orang tidur, dengar baik, Tuhan angkat beban masalah pikiran kita. Waktu bangun pikiran segar, belum bekerja. Nah, Tuhan ingin ngomong ke pikiran kita di waktu itu. Dalam pergumulan yang berat, dengar Bapak Ibu, walaupun hanya berapa menit saudara, Tuhan gak minta banyak waktu kok. Berapa menit yuk. Dengar apa kata Tuhan. Amin. Renungkan firman-Nya saudara. Saudara tahu di masa sukar dalam Kejadian pasal 6, semua dunia jatuh dalam dosa kejahatan. Hiduplah hawa nafsu saudara. Hanya seorang pribadi bernama Nuh dan keluarganya memiliki 3 gaya hidup. Pertama, hidup benar, tidak bercelah dan bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul artinya kita mesti pertama kita sayang atau cinta kepada apa yang kita, teman yang kita sukai, betul tidak? Itulah orang bergaul, suka dah saudara. Yang kedua, punya waktu untuk dia saudara, untuk kita bisa ngomong ketemu. Yang ketiga, kesepakatan nilai apa yang kita mau ikuti bersama, itu bergaul saudara. 3 ini, itu bergaul. Nuh ini sepanjang hidupnya bergaul dengan Tuhan saudara. Di situ kita melihat bahwa apa yang terjadi di sini saudara, dalam pergaulan Nuh dengan Tuhan, dia mendapatkan ide baru, berkat baru, kekuatan baru setiap pagi dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah salah. Dia itu kebenaran, dia itu maha kuasa, dia maha mulia, punya segala-galanya. Waktu kita bergaul dengan Tuhan saudaraku, kita akan mendapatkan hal baru. Ya saudara, kita mendapat kekuatan. Saya ingat perkataan Yesus kepada setan saudara, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman keluar dari mulut Allah. Di tengah masa sulit saudara, tubuh ini butuh roti, tubuh ini butuh keindahan, tubuh ini butuh kebutuhan. Dipending sebentar, jiwa kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Kemenangan pasti jadi, kualitas kita akan bertumbuh di dalam Tuhan saudara. Ini yang disebutkan ya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu saudara. Dan yang terakhir di sini adalah Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya saudara. Jadi yang keempat adalah Tuhan bagian jiwaku. Itu komitmen, kayak Daud ngomong di Mazmur 23, Tuhan gembalaku. Yeremia juga ngomong Tuhan bagian jiwaku. Dalam kata Tuhan itu balahan jiwaku. Orang-orang tua dulu kita menyanyi, kekasih jiwa dekatlah, muhalis itu Yesus. Tuhan kekasih jiwa kita saudara, belahan jiwa saudara. Itu cinta yang tertinggi. Tatkala dalam kesukaran saudara, kita komitmen apapun yang terjadi, saya tetap cinta Tuhan sampai selama-lamanya. Ini menjadi kekuatan. Tuhan akan berkata angkat jempol kepada kita. Ayat ini sama di dalam peristiwa Daud mengalami masa sukar di Mazmur 18.
Di ayat yang kedua Daud ngomong, terpujilah Tuhan, aku mengasihi engkau. Ini saudara. Jadi dia melatih kita saudara. Di tengah masa sulit, mari kita merendahkan hati kepada Tuhan. Seperti kalau kita baca Wahyu pasal 3 tentang jemaat Philadelphia. Apa jemaat Philadelphia? Mereka punya kelebihan, maka diangkat Tuhan menjadi soko guru saudara. Kelebihan pertama apa? Mereka hidup kasih persaudaraan yang rukun. Yang kedua, enggak menyangkal nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, setia di masa sulit, saudara. Yang keempat, mereka tidak mau hidup dalam kepalsuan, saudara. Dan yang kelima, mereka luput dari pencobaan besar. Maka Tuhan angkat mereka menjadi soko guru, pengajar-pengajar, jadi teladan dalam hidup mereka, saudara. Ini, jadi kita belajar di hari ini kebenaran yang singkat ini, saudara, supaya kita ngerti bahwa gereja itu punya tanggung jawab secara menyeluruh. Baik pendeta maupun jemaat, kita punya pergumulan hanya satu, saudara. Tuhan, lawat kami. Ada lagu lama yang seringkali terus nyanyi juga. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Saudara, ini saudaraku. Kenapa? Lagu itu ada alasannya, saudara. Yang buat hati manusia berubah bertobat itu Tuhan, saudara, dalam pergumulan kita. Iya, saudara. Saudara lihat apa yang terjadi, saudara, dalam zaman Nabi Elia. Dia berdoa begini, Tuhan, Engkau yang membuat hati manusia bertobat. Tuhan turun berupa api, saudara, di laut Israel. Nabi dan Baal dibasmi semua. Israel berubah datang kepada Tuhan. Ini saudaraku. Jadi kita nggak boleh marah, nggak boleh pahit, nggak boleh frustasi apapun yang terjadi, saudara. Semua dalam pengaturan Tuhan, saudara. Amin. Sehingga di ayat yang ke-26 itu berkata begini, ya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Gak usah ngomong apa-apa aja. Amin. Ya, diam itu emas. Bilang amin. Ya, diam itu emas, saudara. Tekan emosi kita berkata, aku mau diam aja. Kita mau diam di kaki Tuhan. Kita mau renungkan kebaikan Tuhan. Ada waktu kita menyembah Tuhan, angkat hati, angkat tangan Pak Tuhan. Aku butuh Engkau. Ada waktu kita diam, saudara. Kenapa? Kalau banyak ngomong, kita orang banyak salah. Ya, diam, berwibawa, saudaraku. Kita akan lihat ini. Jadi kesimpulan kita hari ini begini, saudaraku. Yang ada 3 yang saya simpulkan. Yang pertama, kita disiapkan Tuhan menjadi garam dan terang. Saudara, Yeremia diselamatkan menjadi garam dan terang. Itu kata Yesus juga pada murid-murid Matius pasal 5. Amin. Orang bertobat diselamatkan hanya tujuan satu, engkau jadi garam dan terang. Garam ada, tidak ada pembusukan, saudara. Adanya pengawetan dan keharuman, saudaraku. Terang ada, nggak ada kegelapan. Ini pribadi kita, saudaraku. Ya. Yang kedua disebutkan sini, jika ada kesulitan, maka kita renungkan kebaikan pertolongan Tuhan. Amin. Begitu goncangan dalam keluarga, saudara. Ya, umpamanya orang salah paham dalam keluarga antar suami istri contohnya. Ya, sejelek-jeleknya pasangan hidup kita, masih ada hal yang baik dalam dirinya. Amin. Masih ada hal yang baik, nggak akan hilang. Betul tidak? Masih ada hal yang baik, itu menolong kita bisa padam amarah, saudara. Ya, kita marah pada dia ada hal yang baik. Kurang itu nanti berubah. Amin. Manusia yang tidak berubah itu, saudara, pertama, warna kulit nggak berubah. Mau cat, mandi air garam, mandi air panas, tetap berubah seperti itu, nggak berubah, saudara. Suku nggak berubah, saudara. Amin. Amin. Suku nggak berubah. Orang lahir di Sangir tetap Sangir. Ya, lahir di Minahas tetap Minahas, saudara. Lahir di Maluku, Maluku, saudara. Lahir di Maluku Tengah, Sulawesi Tengah, tidak berubah, saudara. Tapi yang bisa berubah itu sifat dan watak kita. Perbuatan bisa berubah, amin. Komitmen bisa berubah, janji bisa berubah, saudara. Ini jadi kita betul-betul mengerti, memahami, saudara yang kasih. Ya, jadi kita apa yang kita responis dengan Yeremia tadi? Berdiam diri, bersyafaat, minta pertolongan Tuhan. Tinggal curahkan Tuhan hujan pertobatan.
hujan keselamatan. Selamatkan negeriku, selamatkan keluargaku, selamatkan gerejaku. Itu orang yang mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kesimpulan yang ketiga, saudara, yang disebutkan di sini, kita berharap pertolongan Tuhan. Amin. Karena pertolongan manusia terbatas, saudara. Bahkan mungkin mengecewakan. Pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan dapat menolong kita tepat pada waktunya. Percaya, saudara? Mari terang datang kepada Tuhan di hari ini.